Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Dewan Penguji pada ujian masuk program Doktor Ilmu Akuntansi Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Gadjah Mada, yang saya hormati rekan-rekan peserta ujian masuk program Doktor Ilmu Akuntansi Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Gadjah Mada, periode Gasal tahun akademik 2022-2023. Mohon izin untuk memperkenalkan diri, saya Niamah. Saat ini saya sebagai tenaga pengajar pada Prodi Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas PGRI Madiun. Pada kesempatan kali ini, saya akan menyampaikan usulan draft proposal disertasi saya yang berjudul Peran Mediasi Tax Compliance di antara pemberlakuan Undang-Undang HPP dan Sustainability UMKM Indonesia era New Normal. Ide penelitian ini dilatar belakangi karena adanya gap antara kontribusi UMKM terhadap PDB dengan kontribusi UMKM terhadap total penerimaan negara. UMKM memiliki peran yang sangat penting baik pada aspek ekonomi maupun aspek sosial suatu negara. Pada aspek sosial, UMKM berperan untuk mengentaskan kemiskinan, mengurangi angka pengangguran, dan bahkan mengurangi angka kriminalitas. Pada aspek ekonomi, UMKM mendukung pemerintah dengan mengurangi tingkat pengangguran dan membayar pendapatan pajak untuk mendorong pembangunan ekonomi terbuka. Ukuran UMKM, besar kontribusinya terhadap negara, terutama untuk produk domestik bruto, serta penyerapan tenaga kerja membuktikan peran UMKM sangat vital di Indonesia. Hal tersebut sebagaimana disampaikan oleh Navalin dan Aldila tahun 2020. Perkembangan dan kontribusi UMKM terhadap penyerapan tenaga kerja serta sumbangan pada PDB di Indonesia tercermin sebagaimana pada gambar di samping. Pada gambar di samping mendeskripsikan bahwa dari beberapa tahun di antara tahun 2015 sampai dengan tahun 2019 terdapat peningkatan baik pada total unit UMKM, kemudian diiringi juga dengan kemampuannya untuk menyerap tenaga kerja serta peningkatan kontribusi terhadap produk domestik bruto di Indonesia. Besaran kontribusi UMKM terhadap pajak sangat kontra jika dibandingkan dengan kontribusi UMKM terhadap PDB. Pada tahun 2017 terdapat kontra di antara catatan oleh Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah yang merekam bahwa kontribusi UMKM pada PDB sebesar 60,90% dari total kontribusi usaha pada PDB, sedangkan di sisi lain, Direktorat Jenderal Pajak pada tahun yang sama 2017 mencatat pembayaran PPh UMKM yaitu PPh final hanya berkontribusi sebesar 2,2% terhadap total penerimaan pajak penghasilan. Kontribusi UMKM terhadap pembayaran pajak yang lebih kecil jika dibandingkan dengan kontribusinya terhadap produk domestik bruto diyakini mengindikasikan bahwa tingkat kepatuhan pajak dari pelaku UMKM ini masih tergolong rendah. Peran vital UMKM sebagaimana dijelaskan sebelumnya sangat terdampak oleh pandemi COVID-19. Sehingga untuk meringankan hambatan yang dihadapi UMKM, negara mengeluarkan kebijakan pajak diantaranya adalah insentif pajak, yaitu untuk pajak pendapatan sebagaimana diterbitkan di Indonesia, di Malaysia, Singapura, Thailand, dan Vietnam. Selain insentif pajak pendapatan, juga terdapat insentif pajak nilai atau pajak pertambahan nilai, yaitu sebagaimana diterbitkan di Indonesia, Thailand, dan Vietnam. Di Indonesia sendiri, pemerintah mengeluarkan kebijakan insentif pajak di bidang perpajakan untuk membantu mendukung pemulihan ekonomi nasional. Dampak pandemi COVID-19 masih sangat terasa, apalagi untuk UMKM di Indonesia, meskipun di Indonesia sendiri sudah memasuki babak era new normal. Sehingga pemerintah perlu mengidentifikasi kembali kebijakan pajak yang dapat meningkatkan mobilisasi pendapatan dengan cara inklusif dan ramah pertumbuhan. Pada awal tahun 2022, keberpihakan pemerintah pada UMKM tidak lagi berbentuk relaksasi pajak, baik itu berupa insentif pajak maupun perpanjangan periode dari pemberian insentif pajak. Namun sudah diterbitkan mulai berlaku efektif per 1 Januari 2022 Undang-Undang HPP, yaitu Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021. Untuk tetap berkontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi, UMKM harus berkelanjutan setiap saat. Hal ini sebagaimana disampaikan oleh Tekola dan Gide tahun 2019. Undang-Undang HPP ini merupakan kebijakan pajak yang diyakini akan memberikan keberpihakan serta memberikan keringanan kepada UMKM di Indonesia, sehingga lebih banyak lagi UMKM yang terbantu untuk mempertahankan keberlanjutannya. Berlanjutan dari UMKM ini merupakan cerminan dari pemulihan ekonomi nasional.
Kebijakan pajak hendaknya menjadi alasan bagi UMKM untuk tetap patuh dan untuk tetap mampu untuk melakukan kewajiban perpajakannya. Sustainability UMKM dapat dilihat dari kinerja mereka, baik itu pada aspek ekonomi, aspek sosial, dan aspek lingkungan. Untuk menyajikan kinerja baik dan merepresentasikan keberlanjutannya, serta menumbuhkan kepatuhannya terhadap pajak, maka UMKM membutuhkan dukungan kebijakan pajak dari pemerintah. Berdasarkan hal tersebut, penelitian ini akan menguji dan menganalisis peran mediasi tax compliance di antara pemberlakuan Undang-Undang HPP dan Sustainability UMKM Indonesia era New Normal. Penelitian ini juga akan menguji dan menganalisis pengaruh langsung pemberlakuan Undang-Undang HPP terhadap tax compliance, serta menguji dan menganalisis pengaruh langsung tax compliance terhadap sustainability UMKM di Indonesia. Rumusan permasalahan. Masalah dalam penelitian ini dirumuskan melalui adanya inkonsistensi penelitian terdahulu. Alibaba et al. 2019 menyampaikan bahwa kebijakan pajak terdiri dari multiple taxation, tarif pajak, dan insentif pajak memiliki pengaruh yang berbeda terhadap sustainability UMKM di Indonesia. Mohon maaf, di Nigeria. Abraham dan Aka 2021 menyampaikan kebijakan pajak terkait pajak penghasilan berpengaruh negatif terhadap sustainability UMKM dari segi profitabilitas dan ekspansi. Namun kebijakan pajak berupa tarif pajak yang meningkat itu berpengaruh positif atau meningkat terhadap biaya operasional. Kebijakan pajak tidak berpengaruh terhadap sustainability UMKM dari segi investasi. Kebijakan Undang-Undang HPP diyakini akan mendorong kepatuhan wajib pajak UMKM. Undang-Undang HPP lebih memiliki kekuatan hukum yang kuat untuk mengatur keringanan ataupun insentif yang diberikan kepada UMKM jika dibandingkan dengan Peraturan Menteri Keuangan yang berlaku sebelumnya tentang insentif pajak yang diberikan kepada UMKM. Penelitian oleh Nokoye et al. Tahun 2022, Kisumpa et al. Tahun 2020, mempublikasikan bahwa kebijakan pajak berupa insentif dan tarif pajak yang rendah secara signifikan berpengaruh terhadap perilaku kepatuhan wajib pajak UMKM. Penelitian lain oleh Amah et al. 2021 menyimpulkan bahwa kebijakan pajak berupa sanksi maupun insentif pajak yang dalam penelitian ini disebut sebagai variabel relaksasi pajak itu berpengaruh positif terhadap kepatuhan pajak pelaku UMKM di Indonesia. Hasil penelitian yang berbeda oleh Meresa tahun 2021 menemukan bahwa kebijakan pajak berupa sanksi itu tidak mempengaruhi kepatuhan pajak. Nyakini dan Om Bamba tahun 2021 serta Abraham dan Akah tahun 2021 menyampaikan bahwa biaya kepatuhan pajak berpengaruh negatif terhadap sustainability UMKM pada aspek keuangan. Menjaga keseimbangan antara tarif pajak, biaya kepatuhan, administrasi pajak, dan pembangunan ekonomi harus menjadi tujuan utama dari setiap kebijakan fiskal. Hal tersebut disampaikan oleh Stern dan Harbour tahun 2005. Kebijakan pajak, tax compliance, dan sustainability UMKM menjadi mata rantai kajian yang urgent untuk dianalisis pasca pandemi COVID-19. Hal tersebut dilandasi pertimbangan bahwa Undang-Undang HPP ini baru diberlakukan secara efektif per 1 Januari 2022. Dan pemberlakuan Undang-Undang HPP ini secara otomatis akan mengubah dan beberapa menghapus peraturan-peraturan yang ada di undang-undang ataupun peraturan yang berlaku sebelumnya terkait dengan insentif pajak. Pertanyaan dalam penelitian ini meliputi apakah terdapat pengaruh antara pemberlakuan Undang-Undang HPP terhadap sustainability UMKM, apakah terdapat pengaruh antara pemberlakuan Undang-Undang HPP dan tax compliance, yang ketiga apakah terdapat pengaruh antara tax compliance terhadap sustainability UMKM, dan yang keempat adalah apakah tax compliance memediasi pengaruh pemberlakuan Undang-Undang HPP terhadap sustainability UMKM di Indonesia. Manfaat dari penelitian ini diharapkan akan memberikan manfaat untuk menginspirasi peneliti selanjutnya dalam mengkaji lebih dalam lagi tentang efektivitas Undang-Undang HPP dan pemberlakuannya untuk meningkatkan tax compliance serta menjaga sustainability UMKM. Hasil penelitian ini juga diharapkan menjadi bahan pertimbangan bagi pemerintah dalam menilai efektivitas pemberlakuan Undang-Undang HPP, terutama dampaknya terhadap tax compliance UMKM, serta perkembangannya
karena terkait dengan sustainability atau keberlanjutan dari UMKM yang bersangkutan. Kontribusi penelitian. Penelitian ini akan berkontribusi pada body of knowledge yang ada dengan membentuk dasar bagi penelitian selanjutnya di bidang perpajakan serta sustainability UMKM. Selain itu juga penelitian ini akan memberikan bukti empiris mengenai kebijakan pajak, tax compliance, serta sustainability UMKM dalam perspektif Indonesia. Penelitian berkontribusi pada hasil kajian terhadap pemberlakuan Undang-Undang HPP sebagai kebijakan pajak untuk mendukung sustainability UMKM era new normal. Penelitian ini mengusung kebaruan tentang kebijakan pajak khususnya pemberlakuan Undang-Undang HPP, efeknya terhadap tax compliance dan sustainability UMKM, serta peran mediasi tax compliance di antara efek Undang-Undang HPP terhadap sustainability UMKM. Teori yang digunakan dalam penelitian ini untuk mengembangkan penelitian ini adalah teori ekonomi atau perspektif ekonomi dan teori perilaku atau perspektif perilaku sebagaimana dikembangkan oleh Alm et al. 2016, James et al. 2021, 2001, Kitzler et al. 2010, Kitzler et al. 2014. Untuk teori perilaku sendiri, sebelumnya pernah dikembangkan oleh Kelly tahun 1972, yakni teori atribusi, yang mana membagi faktor yang mempengaruhi perilaku itu menjadi dua, ada faktor internal dan faktor eksternal. Hipotesis yang dikembangkan dalam penelitian ini adalah hipotesis 1, pemberlakuan Undang-Undang HPP berpengaruh positif terhadap sustainability UMKM. Hipotesis 2, pemberlakuan Undang-Undang HPP berpengaruh positif terhadap tax compliance. Hipotesis 3, tax compliance berpengaruh terhadap sustainability UMKM. Dan hipotesis keempat, tax compliance memediasi pengaruh antara pemberlakuan Undang-Undang HPP terhadap sustainability UMKM. Metode penelitian. Penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif dengan pengajuan kerangka pemikiran sebagaimana tampak pada layar, terdiri dari 3 variabel, variabel independen pemberlakuan Undang-Undang HPP, variabel dependent sustainability UMKM, dan diyakini sebagai variabel mediasi adalah tax compliance. Untuk populasi dan sampel, populasi dalam penelitian ini adalah pelaku UMKM di wilayah Ekskarsidenan Madiun, yaitu Kota Madiun, Kabupaten Madiun, Kabupaten Magetan, Kabupaten Ngawi, Kabupaten Ponorogo, dan Kabupaten Pacitan. Untuk sampel, pemilihan sampel menggunakan teknik area sampling dengan pertimbangan rule of the thumb yang dikembangkan oleh Herr et al. 2017. Untuk jenis data, data dalam penelitian ini berupa data sekunder, yaitu data jumlah UMKM dari Dinas Koperasi dan UMKM di masing-masing area. Kemudian juga terdapat data lain ya, berupa data sekunder juga, ini terkait dengan artikel-artikel yang menjadi acuan untuk mengembangkan penelitian ini. Sedangkan untuk data primer yaitu berupa tanggapan pelaku UMKM mengenai sustainability, tax compliance, dan pemberlakuan Undang-Undang HPP. Untuk teknik pengumpulan data, peneliti menggunakan studi kepustakaan, dokumentasi, dan kuesioner. Untuk kuesioner sendiri, menggunakan beberapa indikator sebagaimana indikator yang sudah dikembangkan oleh penelitian terdahulu. Untuk sustainability UMKM, indikator yang digunakan adalah aspek ekonomi, aspek lingkungan, dan aspek sosial. Untuk pengukuran atau scoring-nya, pernyataan positif sangat setuju bernilai 5, setuju bernilai 4, cukup setuju bernilai 3, tidak setuju bernilai 2, sangat tidak setuju bernilai 1. Untuk pernyataan negatif sebaliknya. Kemudian untuk variabel independen yaitu pemberlakuan Undang-Undang HPP, perlu ditegaskan bahwa pada penelitian ini pemberlakuan Undang-Undang HPP dilihat dari segi pengetahuan wajib pajak UMKM, memperhatikan bahwa Undang-Undang HPP ini baru diberlakukan per Januari 2022. Indikator yang digunakan meliputi pengetahuan tentang integrasi NIK menjadi NPWP, pengetahuan tentang hak dan kewajiban perpajakan, pengetahuan tentang pendapatan usaha, pengetahuan tentang sanksi, pengetahuan tentang perubahan kenaikan tarif pajak penghasilan, pengetahuan tentang perubahan tarif pajak pertambahan nilai. Skorsing yang digunakan adalah pernyataan positif benar bernilai 1, salah bernilai 0, dan sebaliknya. Kemudian variabel yang diyakini sebagai variabel mediasi adalah kepatuhan pajak atau tax compliance, di mana indikator yang digunakan adalah patuh mendaftarkan diri melalui sistem langsung ke kantor pajak, pengajuan informasi perpajakan yang diperlukan secara lengkap, akurat, dan tepat waktu, patuh melakukan perhitungan pajak berutang, patuh membayar kewajiban pajak tepat waktu, patuh melaporkan SPT tepat waktu, dan benar sesuai transaksi yang terjadi. Untuk scoring-nya, pernyataan positif sangat setuju bernilai 5, setuju bernilai 4, cukup setuju bernilai 3, tidak setuju bernilai 2, dan sangat tidak setuju bernilai 1.
Begitu juga dengan sebaliknya untuk pernyataan negatif. Untuk teknik analisis data, statistik deskriptif, peneliti menggunakan peneliti mengukur nilai minimum, maksimum, min, standar deviasi. Pada statistik deskriptif ini, peneliti belum bermaksud untuk membuat kesimpulan secara general. Kemudian analisis berikutnya adalah analisis PLSM, Partial Least Square Structural Equation Modeling. Terdiri dari beberapa langkah: merancang outer model, merancang inner model, mengkonstruksi diagram jalur, konversi diagram jalur ke dalam sistem bersamaan, pendugaan atau estimasi parameter, pengujian hipotesis dan uji efek mediasi. Pengujian hipotesis dengan melihat signifikansi pengaruh variabel dengan melihat nilai parameter dibandingkan dengan nilai signifikansi T statistik. Kemudian untuk uji efek mediasi, peneliti menggunakan bootstrapping distribution. Terima kasih, demikian yang bisa saya sampaikan terkait dengan usulan draft proposal disertasi saya. Semoga ini menjadi pertimbangan untuk saya dapat diterima sebagai mahasiswa Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Gadjah Mada. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.